kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul dalam ruangan kelas pada hari ini sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita perkuliahan pada hari ini. Nah, teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana kami di sini membahas tentang materi tentang project based learning, yang dimana di sini akan disampaikan beberapa materi. Terlebih dahulu sebelum kita memasuki pada penyampaian materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dan anggota kelompok saya. Di sini ada Dewi Yuliarti, ada Siska Diabdiani, yang terakhir ada Valentino Resinere. Nah, di sini langsung saja untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada materi pertama kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kenalkan, nama saya Valentino Resinere. Di sini materi saya adalah pengertian project based learning. Pengertian project based learning secara umum adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk seperti proyek. Pengertian project based learning menurut para ahli. Yang pertama, Goodman dan Stifel. Pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan sudut nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Yang kedua, menurut Madej Wena, model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Yang ketiga, menurut Grant, model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Yang keempat, menurut Apriyana, model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberi pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik. Dan yang kelima, menurut Fatul Rahman, model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang pertama yang telah menyampaikan materinya. Lanjut di sini saya sendiri sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang apa tujuan dari project based learning. Nah, teman-teman, dapat kita lihat pada PowerPoint di sini terdapat beberapa tujuan dari project based learning. Yang pertama, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu melatih sikap proaktif dalam memecahkan suatu masalah. Nah, yang dimaksud dengan sikap proaktif adalah di mana sikap seseorang yang selalu mempertimbangkan hal-hal yang kedepannya, atau dengan kata lain, seseorang yang memiliki sikap punya inisiatif yang tinggi tanpa harus disuruh. Maksudnya di sini adalah siswa yang atau peserta didik yang memiliki sikap proaktif ini, mereka lebih punya inisiatif dalam melakukan suatu pembelajaran tanpa harus diperintah atau disuruh oleh guru. Nah, selanjutnya ada mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Maksudnya adalah di sini adalah
melatih bagaimana kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan atau memberi solusi-solusi masalah yang terdapat di kelasnya. Lanjut, di sini ada meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil yang nyata. Nah, di sini pada tujuan di sini tentunya untuk meningkatkan bagaimana cara peserta didik lebih aktif lagi untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau suatu tugas yang diberikan oleh guru, sehingga pada hasil akhirnya dapat hasil yang nyata atau perubahan dari proses nilai yang misalnya rendah menjadi nilai yang lebih baik, lebih tinggi atau lebih bagus ke depannya. Nah, yang keempat ada mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas untuk menunjang aktivitas pembelajaran. Nah, di sini tujuan dari project based learning juga di sini adalah untuk melatih bagaimana peserta didik menggunakan alat atau bahan yang telah disediakan untuk menunjang keberhasilan suatu pembelajaran atau mencapai suatu kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya di sini ada melatih sikap kolaboratif peserta didik. Sikap kolaboratif di sini adalah sikap bagaimana peserta didik per individunya, bagaimana dia bekerja sama dalam menyelesaikan masalah atau berbagi solusi atau memberikan pendapatnya dari peserta didik satu ke peserta didik yang lain. Nah, teman-teman, sekian dari penjelasan materi saya. Lanjut kepada materi ketiga. Pada materi ketiga saya persilakan. Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang bagaimana sintak model pembelajaran. Sintak model pembelajaran. Yang pertama itu menentukan pertanyaan dasar. Sebelum menurunkan peserta didik ke lapangan, kita harus menentukan apa pertanyaan dasar yang akan dilakukan oleh peserta didik di lapangan sendiri. Contohnya ketika kita meminta mereka untuk mengamati di mana proses atau siklus terjadinya dari bobot ke kupu-kupu, kita harus memikirkan dulu apa pertanyaan yang akan kita berikan kepada peserta didik tersebut. Yang kedua itu menyusun desain perencanaan produk. Nah, tentunya di lapangan itu kita harus mempunyai desain perencanaan proyek. Contohnya bagaimana aturan mereka itu turun ke lapangan, bagaimana cara mereka melakukan proyek itu di lapangan dan lain sebagainya. Yang ketiga itu membuat jadwal aktivitas. Nah, contohnya itu ketika mereka ke lapangan, nanti kita tentukan pagi itu jadwalnya apa, misalnya untuk sarapan dulu, persiapan apa yang akan dibawa, dan dari jam berapa ke jam berapa itu kapan mereka melakukan kegiatan proyek itu, seperti mengamati proses terjadinya dari kupu-kupu tersebut. Yang keempat, melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Nah, pada tahap ini kita sebagai seorang guru itu harus memperhatikan, memonitor bagaimana terjadinya perkembangan anak peserta didik kita itu di lapangan. Bagaimana perkembangan mereka, sudah sampai tahap mana mereka melakukan proyek tersebut, sudah sampai ke tahap mana, dan bagaimana cara mereka mempresentasikan hasil proyek mereka di lapangan. Yang kelima, menguji hasil kinerja peserta didik. Nah, pada tahap ini guru harus menilai bagaimana sih proyek yang telah mereka selesaikan di lapangan tersebut, dan nilai tersebut akan menjadi perbandingan apakah proyek yang mereka jalani itu berhasil atau tidak. Dan yang terakhir, mengevaluasi pengalaman. Nah, pada tahap ini guru dapat melakukan evaluasi di dalam kelas, contohnya evaluasi ringan. Bertanya kepada peserta didiknya bagaimana tentang proyek yang mereka jalani, apakah berjalan dengan baik, apa kesusahannya, apa kelebihannya, dan bagaimana hasilnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut kepada pemateri keempat untuk menyampaikan materinya. Kepada pemateri kami persilakan. Baiklah, di sini saya materi keempat, yaitu apa kelebihan dan kekurangan proyek riset learning. Yang pertama adalah bisa meningkatkan kebutuhan peserta didik saat pembelajaran. Di sini kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas atau minat belajar siswa. Yang kedua, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena peserta didiknya aktif. Ketiga, keterampilan peserta didik dalam mengelola suatu proyek semakin terasa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Yang terakhir, melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Berikut kekurangannya. Yang pertama,
membutuhkan peralatan yang lebih kompleks hingga dibutuhkan tim teaching. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan lebih lama sehingga guru harus bisa mengkondisikan agar kelas tetap kondusif. Yang ketiga, perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. Dan yang keempat, proyek akan terhambat jika peserta didiknya pasif. Yang kelima, kesulitan dalam mengumpulkan data. Dan yang selanjutnya, lantas apa perbedaan project based learning dan problem based learning? Bukankah keduanya sama-sama menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran? Dilansir dari situs web edu, dalam project based learning, siswa harus menghasilkan sesuatu atau produk untuk menunjukkan hasil belajar mereka. Sedangkan dalam problem based learning, siswa hanya menyajikan solusi otentik untuk masalah yang diberikan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini sudah ada 3 penanya. Untuk pertama, kami silakan kepada Firman untuk membacakan soalnya. Baik, di sini saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Firman Suryadi. Di sini saya ingin menanyakan kepada kelompok bagaimana cara kelompok menerapkan atau mengimplementasikan project based learning ini dan contohnya. Perkenalkan, nama saya Lorenzo Silvi. Di sini saya ingin bertanya, apa manfaat project based learning bagi peserta didik? Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Luciana. Pertanyaannya adalah, apa kesimpulan dari pengertian project based learning berdasarkan pendapat para ahli? Terima kasih. Waktu kami untuk menjawab. Terima kasih kepada penanya. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Firman. Untuk menjawab itu sendiri, yaitu Lili, kepada Lili kami silakan. Baik, pertanyaan dari saudara Firman, bagaimana cara kelompok mengimplementasikan project based learning dan contohnya? Dari penjelasan saya tadi, saya sudah menjelaskan tentang sintak model project based learning, di mana di situ terdapat langkah-langkah bagaimana cara kita menerapkan project based learning itu di sekolah dasar. Yang pertama itu kita harus menyiapkan pertanyaan yang benar-benar masuk dalam konteks atau proyek yang kita lakukan. Yang kedua itu kita harus mengatur jalannya peserta didik itu di lapangan. Selanjutnya kita harus membuat jadwal peserta didik itu dalam melakukan proyek itu. Nah, yang selanjutnya itu kita sebagai guru harus melakukan pengawasan dan melihat perkembangan bagaimana peserta didik itu di lapangan. Dan setelah melakukan kegiatan atau proyek itu, kita harus menilai hasil dari peserta didik tersebut agar dapat menjadi umpan balik perkembangan bagi peserta didik sendiri. Dan yang terakhir itu kita adakan diskusi ringan di dalam kelas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Menteri yang telah menjawab pertanyaannya. Apakah untuk yang penanya? 3. Baiklah, terima kasih untuk kelompok telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana pertanyaannya akan dibaca kembali. Pertanyaan dari penanya kedua, yaitu saudara Devi, apa manfaat project based learning bagi peserta didik? Nah, di sini izinkan saya selaku pemateri kedua dan moderator untuk menjawab. Nah, di sini tentunya memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kedua ada lebih bermakna. Ketiga meningkatkan rasa ingin tahuan yang tinggi bagi siswa. Yang keempat membangun vertical thinking pada siswa. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Apakah untuk penanya sudah dapat memahami? Jika tidak, kami persilakan kepada teman-teman atau rekan-rekan untuk menambahkannya. Saya belum paham, apakah bisa ditambahkan untuk agar lebih jelas? Di sini ada rekan saya ingin menjawab. Baiklah, di sini saya akan menambahkan project based learning ini sangat bermanfaat bagi siswa. Yang pertama, dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan mengatasi masalah, belajar peranan orang dewasa dan menjadi pembelajar yang mandiri. Apakah sudah mengerti? Baiklah, untuk penanya apakah sudah mengerti atas jawabannya? Baik, sudah bisa dimengerti. Terima kasih atas jawabannya.
Saya kira di sini kami akan menjawab pertanyaan terakhir dari Lucy. Yang pertanyaannya, Apa kesimpulan dari pengertian project based learning menurut para ahli? Baik, saya menjawabnya. Dari berbagai pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa project based learning adalah model pembelajaran yang memperkenankan siswa untuk bekerja secara mandiri maupun dengan cara berkelompok dalam menghasilkan suatu proyeknya yang bersumber dari masalah kehidupan sehari-hari. Dan dari saya, terima kasih. kalau untuk penanya sudah dapat memahami? Jawabannya dapat saya mengerti. Terima kasih. Sama. Baiklah teman-teman, karena ada keterbatasan waktu, presentasi kali ini akan kami tutup. Terima kasih atas partisipasi